Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah taala, yang merupakan salah satu ulama Ahlussunnah yang hidup di abad keempat Hijriah rahimahullah taala. Kita sekarang sampai pada halaman 100, yaitu berkaitan dengan al-iman bil malaikah, iman kepada para malaikat. Kata al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, poin 15, al-malaikah thummal imanu bil malaikati, kemudian beriman kepada para malaikat. Wa anna Jibrila aminullah ila rusul, dan bahwasanya malaikat Jibril adalah utusan Allah kepada para rasul-rasul dari kalangan manusia. Wal imanu bil malaikati wajibun muftaradun, dan beriman kepada malaikat adalah suatu kewajiban. Ini ucapan singkat dari Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah yang perlu untuk kita jelaskan lewat ucapan para ulama yang lain. Di antaranya kita mau nukilkan sedikit dari kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, Syarah Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 792 Hijriah atau yang hidup di abad 8 Hijriah rahimahullah ta'ala. Ini kitab dengan cetakan ini ada 2 jilid ya. Di halaman 401 jilid yang kedua ini, kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, Imam Tahawi berkata sebelumnya, wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutubi al munzala alal mursalin wa nashhadu annahum kanu alal haqqil mubin. Wajib kita mengimani para malaikat, para nabi, kitab yang diturunkan, dan kita bersaksi mereka di atas kebenaran yang nyata. Kemudian kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, hadil umur min arkanil iman, ini adalah termasuk bagian daripada rukun-rukun iman. Kemudian Imam Ibnu Abil Is membawakan dalil tentang rukun-rukun iman dari surat Al-Baqarah 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulih. Para rasul atau rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya
dari Rabb-nya dan orang-orang beriman semuanya mengimani, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasul-rasulnya. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kemudian kata beliau, faja'alallahu subhanahu wa ta'ala al-iman huwal iman bihadil jumlah. Allah menjadikan iman yang sebenarnya adalah mengimani rukun-rukun iman tersebut. Wasamma man amana bihadil jumlah mu'minin. Dan Allah menjadikan orang-orang yang mengimani rukun-rukun iman tersebut sebagai orang-orang mukminin yang beriman. Kama ja'alal kafirin man kafara bihadil jumlah. Dan Allah menjadikan orang-orang yang tidak mengimani rukun-rukun iman tersebut sebagai orang-orang kafir. Dalilnya surat An-Nisa 136. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Surat An-Nisa 136. Sekali lagi, 6 rukun iman harus komplit pada diri seorang muslim mukmin, muslimah mukminah. Salah satu dikufuri, maka dia tidak sah keimanannya alias kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beriman kepada para malaikat itu mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani wujudnya malaikat. Kalau ditanya, definisi malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang gaib. Ya. Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, dan itu adalah alamul ghaib. Sebagaimana kata Rasul, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat adalah makhluk yang gaib yang Allah ciptakan dari cahaya, yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, para malaikat, tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasnya definisi malaikat. Artinya malaikat itu ada wujudnya, makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, sebagaimana manusia makhluk yang diciptakan dari tanah. Jin Allah ciptakan dari api. Ada wujudnya. Ya, ini disampaikan oleh para ulama karena ada kelompok-kelompok sesat bahkan yang kafir meskipun menisbatkan diri kepada Islam dan kaum muslimin yang mengingkari adanya wujud para malaikat. Di antaranya kelompok filsafat yang ekstrim. Ya. Di sini juga disampaikan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Ya, kita mau bacakan, dan ini yang inti kita mau bawakan dari ucapan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah di halaman 402 jilid yang kedua. Kata beliau, fahadil usul allati ittafaqat 'alaihal anbiya war rusul salawatullah alaihim wa salamuhu wa lam yu'min biha haqiqatal iman illa atba'ur rusul. Rukun-rukun iman tadi itu telah disepakati oleh para nabi, para rasul. Ya. Dan tidaklah yang mengimani 6 rukun iman secara benar kecuali para pengikut rasul. Ya. Wa amma a'da'uhum wa man salaka sabilahum minal falasifati
wa ahlil bid'ah fahum mutafawituna fi jahdiha wa inkariha. Adapun para musuh para rasul dan yang mengikuti jejak mereka dari kelompok filsafat dan ahlil bid'ah, maka mereka bertingkat-tingkat pengingkarannya terhadap rukun-rukun iman tersebut. Dan kata beliau, wa a'dhamun nasi laha ingkaran al-falasifatu, dan yang paling dahsyat pengingkarannya terhadap rukun iman adalah kelompok filsafat. Al-musammauna indaman yu'adzimum abil hukama, yang digelari oleh para fannya dengan istilah al-hukama, orang-orang yang bijak lah kalau terjemahannya. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, fa inna man alima haqiqata qaulihim alima annahum lam yu'minu billahi wala rusulihi wala kutubihi wala malaikatihi wala bil yaumil akhir. Barang siapa yang memahami hakikat ucapan kelompok filsafat itu, maka dia akan tahu dan yakin kelompok filsafat itu sesungguhnya tidak beriman kepada Allah, kepada para rasulnya, kepada para kitabnya, para malaikatnya, dan kepada hari akhir. Ya. Makanya aneh kalau ada orang-orang yang mengaku muslim namun ngefan kepada tokoh-tokoh filsafat yang divonis oleh para ulama ahli sunnah mereka keluar dari al-Islam. Mereka tidak beriman kepada rukun-rukun iman tersebut. Ya. Maka jangan aneh kalau misalnya ada kelompok filsafat yang kalau sekarang ini kelompok liberal lah, mereka mencaci maki syariat Islam karena secara asal mereka sudah tidak beriman kepada rukun iman yang 6 tersebut. Ya. Sekali lagi, ini ucapan para ulama, dan sebelumnya sudah pernah kita bacakan dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di sini ucapan muridnya Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Kata beliau sekali lagi, barang siapa yang mengetahui hakikat ucapan kelompok filsafat tersebut, dia akan tahu bahwasanya mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para rasulnya, kepada kitabnya, kepada para malaikatnya, dan hari akhir. Kemudian beliau sampaikan lagi secara detail kenapa mereka nggak beriman kepada Allah misalnya. Di antaranya kata beliau, fa inna madhhabahum anna Allah subhanahu wujudun mujarradun la mahiyalahu wala haqiqah. Kata mereka bahwasanya Allah itu ada namun tanpa hakikat. Ya, sama saja apa? Mengingkari wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ya'lamul juz'iyat, Allah tidak mengetahui sesuatu yang terperinci, kata mereka. Kemudian kata mereka juga tentang masalah malaikat, ini yang inti dari pembahasan kita, bahwasanya sebelumnya dibawakan kata Syekh atau Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah tentang masalah orang-orang filsafat mengatakan tentang nabi, tentang rasul. Ya, rasul itu orang yang mutamayyiz anin nawli insani bi thalasi khasais. Namanya nabi rasul itu syaratnya punya 3 kekuatan. Kuwatul idrak wa sur'atihi, cerdas, kuatan kecerdasan. Kemudian kuwatun nafsi liyu'athir biha, kekuatan mempengaruhi massa atau manusia. Nabi itu punya keistimewaan kuwatut takhil, ini kekuatan berkhayal. Yang suka khayal bisa jadi nabi. Itu akidahnya kelompok filsafat. Makanya dari sini kata mereka, ini kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, liyukhayyila biha al-quwwal aqliya fi askalin mahsusatin wahyal malaikati indahum. Kata kelompok filsafat, ketika Nabi cerita tentang malaikat, itu sebetulnya khayalan. Ya. Sebetulnya itu adalah khayalan Nabi tentang kekuatan akal yang seolah-olah ada wujudnya, padahal sekedar khayalan saja. Ya. Wahiyal malaika indahum, itulah yang dimaksud malaikat menurut mereka.
malaikat itu khayalannya para nabi. Walaysa fil kharid dzatun munfasilatun tas'adu wa tanzil. Sedangkan di kenyataan, ya, di fakta di lapangan tidak ada makhluk yang dinamakan malaikat tadi yang naik turun sebagaimana yang dikisahkan dalam nas-nas Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Wa tadhab wa taji, tidak ada namanya malaikat pergi datang, tidak ada. Wa tara wa tukhatibur rasul, tidak ada yang namanya malaikat hakikatnya yang berbicara berdialog dengan Rasul. Wa inna madzalika indahum umurun dihniyah la wujudala fil a'yan. Menurut kelompok filsafat, para malaikat itu hanya sekedar tadi khayalan di benak para nabi, tidak ada wujudnya di kenyataan. Naudzubillahi min dzalik. Masihkah ada orang muslim muslimah yang bangga dengan orang-orang yang mengkufuri rukun-rukun iman, di antara iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala? Ini kata para ahli ulama, di antara Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimallahu taala. Jadi sekali lagi, ini kandungan iman yang pertama yang wajib untuk kita imani, yaitu iman kepada wujudnya para malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, ada wujudnya. Namun mereka adalah alam gaib, ya, tidak ada yang bisa melihat malaikat, ya, kecuali dalam keadaan mereka sudah berubah bentuknya secara umum. Demikian dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah sebagian sahabat melihat Jibril dalam bentuk orang yang musafir dalam keadaan syadidu bayadi thiyab, putih pakaiannya, rambutnya hitam dan seterusnya. Ada Rasul pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Namun secara umum namanya alam gaib, tidak ada yang bisa melihatnya. Sebagaimana al-jin, Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la taranahu. Sesungguhnya jin melihat kalian, namun kalian tidak bisa melihat jin tersebut. Innahu yarakum, namun kalian tidak bisa melihat kepada mereka alamul al-ghaib, kecuali kalau sudah berubah bentuknya. Semuanya sekali lagi dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata para ulama, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, di antara kandungan iman kepada para malaikat, mengimani nama-nama malaikat secara global dan terperinci. Secara global dan terperinci. Maksud secara global, kita tidak tahu jumlah malaikat. Sebagaimana Allah mengatakan sini dalam surah Al-Mudaththir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidaklah yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu, yaitu para malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengimani secara global. Di sana banyak malaikat-malaikat yang kita nggak tahu nama-nama mereka. Kita imani secara global. Malaikat tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah, dan kita mengimani secara global. Adapun beriman secara terperinci dengan nama-nama malaikat tadi, kalau memang diperinci oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan nama para malaikat secara global ada dua nama, kelompok jamaah dari malaikat dan nama secara individu dari kalangan malaikat. Ahlus sunnah naduru ma'a as-sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama dalil kemana dalil berputar. Seperti di sini, ketika nas tidak menyebut nama-nama malaikat tersebut, ya sudah, kita imani secara global. Ada malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui namanya.
Adapun kalau ada nas yang menyebut nama mereka secara terperinci, kita imani, baik secara nama jamaah kelompok dari malaikat ataupun nama individu dari kalangan malaikat tersebut. Contoh nama jamaah atau kelompok dari malaikat seperti malaikat Hamlatul Arsy. Malaikat apa yang memikul arsy-nya Allah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan yang memikul arsy-nya Allah. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin, pada hari kiamat di atas mereka tsamaniyah, 8 malaikat. Nah, ini bukan apa nama individu, nama apa malaikat-malaikat yang memikul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang sahih ketika Rasul mensifati malaikat yang Rasul namakan Hamlatul Al-Arsy. Kemudian kiraman katibin, malaikat-malaikat yang apa? Mencatat amalan hamba. Kiraman katibin, katibin jamak, malaikat-malaikat yang mencatat apa? Perbuatan hamba. Ini nama kelompok dari para malaikat. Adapun nama secara individu ini sudah masyhur di kalangan kita semuanya. Di antaranya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Sebagaimana dalam doa istiftahnya Rasul ketika salat malam, Rasul mengatakan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ard, dan seterusnya. Rasul sebutkan apa? 3 malaikat tersebut. Dan memang kata para ulama, inilah malaikat yang termulia di antara semua malaikat-malaikat yang ada. Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Kemudian juga malaikat Munkar wan Nakir, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan idza kubiral mayyit atahu malakani azraqani aswadani yuqalu li ahadima munkarin wal akhar nakir. Apabila mayit telah dikubur, akan didatangi 2 malaikat yang aswadan, hitam, azraqan, biru. Yuqalu li ahadima, yang satu dinamakan munkar, yang lain dinamakan nakir. Ini nama malaikat munkar dan nakir. Kemudian malaikat Malik, penjaga apa? Api neraka. Dalam ayat Allah berfirman tentang penghuni api neraka, wa nadaw ya Malik. Mereka penghuni neraka memanggil, wahai malaikat Malik. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Rabbmu mematikan kami. Ini penamaan Malik. Adapun Ridwan, kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada dalil yang sejelas malaikat Malik tadi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian malaikat pencabut nyawa, yang benar namanya Malakul Maut. Cukup menamakan Malakul Maut, sebagaimana juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang nama ini kecuali hanya kisah-kisah dari Bani Israel yang bukan merupakan hujjah. Sedangkan dalam Al-Quran Allah mencukupkan dengan mengatakan Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Kalau istilah kita malaikat pencabut nyawa. Sedangkan sekali lagi penamaan Israel tidak ada dalam ayat ataupun hadis Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Ini wajib mengimani nama-nama malaikat secara global maupun apa? Terperinci. Yang tidak disebutkan secara terperinci dalam ayat atau hadis kita imani secara global, yang disebutkan secara terperinci kita imani secara apa? Terperinci. Kemudian yang ketiga di antara kandungan iman kepada para malaikat yaitu mengimani sifat-sifat para malaikat, juga sama secara global maupun terperinci.
Malaikat-malaikat yang tidak Allah sebutkan sifat-sifat mereka, kita imani secara global. Mereka punya sifat-sifat namun kita nggak ketahui. Adapun yang disebutkan secara terperinci, maka kita wajib untuk mengimaninya. Demikian pula di sini ada sifat secara umum dari malaikat, sebagaimana tadi sifat malaikat secara umum, mereka tidak pernah berbuat maksiat, mereka selalu beribadah kepada Allah. Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang hari, tidak pernah bosan, lelah dari bertasbih beribadah kepada Allah. Itu sifat semua malaikat demikian. Adapun sifat secara individu, maka disebutkan oleh ayat atau hadis, meskipun tidak semuanya tadi, ya, hanya sebagian, maka kita imani secara terperinci yang disebutkan secara terperinci. Seperti tadi, malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, ya. Rasul menjelaskan dalam hadis yang sahih, di antara sifat mereka atau sifat fisik mereka, mabaina syahmati udunihi ila atiqihi masiratu sabi'imi'ati amin. Kata Rasulullah SAW, ciri malaikat yang memikul arsy-Nya Allah itu besarnya mereka, antara ujung telinga mereka dengan pundak mereka itu perjalanan 700 tahun. Silakan diukur ya. Dan salah satu hikmah kita mempelajari hal ini, semakin kita mengagungkan yang menciptakan malaikat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebesaran malaikat menunjukkan kebesaran yang menciptakan mereka. Malaikat Jibril, Rasul sebutkan tadi memiliki berapa sayap? 600 sayap. Dan secara umum, ini sifat secara umum tadi, malaikat semuanya punya sayap, cuma berbeda-beda. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat yang pertama. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Allah mengatakan segala puji bagi Allah. Surat Fatir ayat yang pertama. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan para malaikat yang memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap dan 4 sayap. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Kata para ulama, ini malaikat memiliki sayap, cuma berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan malaikat Jibril memiliki tadi 600 sayap. Ini juga harus kita iman. Ini masalah-masalah gaib. Orang beriman dan bertakwa, kata Allah, yu'minuna bil ghaib. Kemudian yang keempat, di antara kandungan iman kepada para malaikat, mengimani tugas-tugas para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama secara global maupun terperinci. Yang tidak disebutkan dalam nas, ayat atau hadis tentang tugas para malaikat, kita imani secara global. Malaikat punya tugas masing-masing, namun nggak semuanya kita ketahui. Allah berfirman dalam surat As-Saffat, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kata para malaikat, tidaklah kami kecuali memiliki tugas masing-masing. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kalau kita sebut tadi berdasarkan nama-nama malaikat yang terperinci, 3 nama malaikat yang pertama, Jibril, Mikail dan Israfil. Mereka dikatakan oleh para ulama muwakkaluna bil haya. Mereka ditugaskan untuk masalah kehidupan. Malaikat Jibril ditugaskan menurunkan wahyu, dan wahyu itu ibaratnya seperti Ruh dalam hati manusia. Tanpa Quran, roh atau hati manusia, hati yang mayit, yang mati. Maka malaikat Jibril, Allah katakan nazala bihi ar-ruhul amin. Al-Quran diturunkan oleh ar-ruh, yaitu malaikat Jibril.
Malaikat Jibril dinamakan Ar-Ruh karena beliau membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW, dan ibaratnya Al-Quran seperti roh dalam jasad manusia. Mikail apa tugasnya? Ya, seperti yang kita rasakan tadi, apa? Turun hujan. Ya, ini salah satu yang Allah tugaskan kepada malaikat Mikail, ya, menghidupkan tumbuh-tumbuhan juga. Demikian pula malaikat Israfil, meskipun ada khilaf, cuma yang rajih wallahu alam, yang meniupkan sangkakala, terutama ketika apa? Membangkitkan, menghidupkan manusia dari alam kuburnya, malaikat Israfil. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Seperti yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Adapun tugas malaikat Munkar wan Nakir jelas, yaitu apa? Menanyakan atau bertanya kepada orang yang telah mati, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Tugas malaikat maut jelas, mencabut nyawa. Qul yatawafakum malakul maut, dan seterusnya. Ini tugas-tugas para malaikat yang wajib untuk kita mengimaninya. Kemudian kata Syekh Utsaimin tadi yang sudah kita singgung, salah satu buah kita beriman kepada malaikat yaitu semakin menumbuhkan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Ya. Kemudian kita banyak bersyukur kepada Allah atas diciptakannya, diturunkannya para malaikat. Di antaranya tadi kita merasakan, ya, hawa yang nyaman di Surabaya. Padahal beberapa saat yang lalu panasnya min fahi jahannam, sebagaimana kata Rasul, dari apa? Istilahnya apa itu? Tiupan, ya, api neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Ya, namun alhamdulillah dengan adanya hujan, dan ini sekali lagi tugasnya apa? Malaikat Mikail. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi juga ada malaikat-malaikat, ya, kata para ulama, setiap saat, setiap hari kita itu istilahnya dijaga oleh 4 malaikat. Malaikat di kanan di kiri kita mencatat amal perbuatan kita yang baik dan yang jelek. Di depan dan di belakang kita ada juga malaikat. Ini wajib untuk kita mengimaninya. Kalau diistilahkan ulama dalam bahasa Arabnya, al-hafadhah, yang menjaga, malaikat yang menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Ya. Dalam ayat Allah katakan, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu bi amrillah. Allah memiliki malaikat-malaikat yang selalu berjaga, menjaga manusia di depan dan di belakangnya dengan seizin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tafsir ulama salaf seperti Abdullah bin Abbas, Mujahid dan yang lainnya, ringkasnya, kita senantiasa dijaga oleh para malaikat dari hal-hal yang buruk, dari makhluk-makhluk yang jelek, entah itu jin atau manusia, atau mungkin bahkan binatang buas atau serangga, minal hawa, kata Mujahid, ya. Kecuali kalau kita ditakdirkan terkena musibah itu, malaikat akan diperintahkan meninggalkan kita. Itu tafsir ulama salaf, diantaranya Abdullah bin Abbas, juga Mujahid, tentang ayat tadi, lahu muaqibatun min baini yadihi wa min khalfihi. Allah memiliki malaikat yang menjaga di depan dan di belakang manusia. Menjaga dari apa? Dari hal-hal yang buruk. Ya. Di antaranya kata Mujahid, dari kejahatan jin, dari kejahatan manusia, bahkan dari kejahatan al-hawa, ya, binatang-binatang, ya, liar atau binatang buas ataupun mungkin serangga dan sebagainya. Ya, dari sini kita apa? Semakin bersyukur kepada Allah. Kita apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga di antara buah kita beriman kepada para malaikat, semakin kita cinta kepada para malaikat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah, dan mereka pun apa?
banyak mendatangkan dengan seizin dari Allah kemaslahatan untuk kita, seperti yang kita sampaikan tadi. Jangan sampai sebagaimana orang Yahudi, mereka memusuhi para malaikat Allah. Qul man kana aduwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah mengatakan, man kana aduwan lillah, barang siapa yang memusuhi Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, memusuhi malaikat Jibril, Mikael, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jangan juga sama dengan orang-orang Syiah Rafidhah qatalahumullah yang mereka menghinakan para malaikat Allah. Mereka mengatakan Jibril itu salah alamat ketika menurunkan wahyu. Sebetulnya wahyu itu kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Naudzubillahi min dzalik. Pelecehan kepada para malaikat. Namun tidak aneh, karena kelompok Syiah Rafidhah itu adalah produknya orang Yahudi. Yahudi memusuhi malaikat, di antara malaikat Jibril. Demikian pula dengan apa? Produknya Yahudi atau anak keturunannya Yahudi, yaitu kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Bahkan mereka mengatakan imam-imam mereka lebih mulia daripada para malaikat. Sebagaimana kata tokoh mereka di abad ini, yaitu Al-Khumaini Al-Halik. Dia mengatakan dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, wa min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kata Khumaini, di antara akidah kami, akidah Syiah Rafidhah, kami memiliki imam-imam yang kedudukannya tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah. Yaitu siapa? Malaikat Jibril. Atau tidak bisa digapai oleh Rasul yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alias imam-imam mereka lebih mulia dari para malaikat, lebih mulia dari para nabi. Naudzubillah min dzalik. Ini akidah kufurnya kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian di kitab Syarah Aqidah Thahawiyah ini disebutkan nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam awal-awal surat Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat tersebut, meskipun secara kelompok. Seperti dalam surat An-Nazi'ati Gharqa, itu adalah apa? Malaikat-malaikat Allah. Wa nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wa nasyitati nashta, yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wasabihati sabha fasabiqati sabqa, itu sekali lagi adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi di sini, wa ru'asahumul amlaku tsalatsa. Tokoh malaikat itu ada 3, yaitu Jibril, Mikail dan Israfil, seperti yang kita sampaikan tadi, al-muwakkaluna bil haya. Baik, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan al-iman bil malaika, dengan 4 kandungannya yang harus kita imani. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan, ana mau menanyakan tentang waris. Ana 7 bersaudara, dalam kurung anak akhwat, lalu rumah orang tua dijual dan pembagiannya sama rata, sedangkan ana tidak atau nak bisa terima dalam hati karena ada bagian yang bukan bagian seharusnya milik ana. Bagaimana ana harus berbuat? Ya, secara umum tentang pembagian waris, yang paling utama dan yang paling terbaik yaitu membagi warisan sesuai dengan yang Allah telah putuskan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, Allah berwasiat kepada kalian, yusikumullahu fi auladikum, tentang masalah harta warisan untuk anak-anak, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian anak laki itu 2 kali lipat dibandingkan bagian apa? Perempuan. Itu yang paling terbaik, ya. Namun kata para ulama,
kalau seandainya ahli waris semuanya sepakat untuk misalnya membagi rata, ataupun ada yang tanazul, tidak mau mengambil hartanya sama sekali karena melihat saudaranya mungkin lebih membutuhkan, dikasih semuanya, tidak ada masalah selama mereka semuanya baligh, ya. Artinya sekali lagi sudah apa? Bisa berpikir, bisa menimbang maslahat dan mafsadah. Dalam artian sekali lagi itu kalau misalnya mereka sama-sama ridho, tidak ada masalah, ya. Sekali lagi yang terbaik apa yang Allah pilihkan, yang Allah telah bagikan, Allah telah jelaskan dalam Al-Quran seperti dalam surat An-Nisa. Jadi sekali lagi, namun kalaupun kata para ulama mereka semuanya sepakat untuk bagi rata, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Ya, dzakara ba'dul mu'asirin anal malaika laisa lahum uqulun hal yasihu hadzal qaul. Ini ada pertanyaan, sebagian orang-orang sekarang menyebut bahwasanya malaikat tidak punya akal. Apakah ini benar? Tidak. Disebutkan dalam riwayat lahum uqul, mereka punya akal. Seperti yang kita sampaikan tadi, masalah tugas malaikat, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ya. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan sekarang kan wahyu nggak ada, maka malaikat Jibril istilahnya kata mereka nganggur. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Istilah sekali lagi, ini pelecehan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak tugasnya seperti tadi, yusabbihuna laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih malam dan siang hari. Ya, memang ada orang-orang yang melecehkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mungkar wan nakir enggak akan sanggup menanyai si fulan misalnya dari wali-wali kata mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, ini adalah bentuk penyimpangan dalam masalah al-aqidah. Kurang berapa menit? Baik, kita lanjutkan tentang qarin, pendamping manusia, apakah jenis jin atau malaikat. Yang ada dalam hadis Rasulullah SAW dari kalangan al-jin, ya. Qarin yang dimaksud adalah dari kalangan al-jin. Ini Masya Allah, ini mau dibacakan enggak pertanyaan ini Ustadz? Nah, ini kelihatannya banyak yang senyum-senyum ini, tapi ada juga yang cemberut mungkin. Apa itu? Kita tak nanti setelah azan. Perlu dibaca enggak pertanyaan yang ini? Hah? Baik, yang keras suaranya kelihatannya yang dimaksud di sini. Ini ada pertanyaan, Ustadz, anak akhwat, anak mengizinkan suami anak untuk berpoligami. Ya, angkat tangan siapa ini? Ya, apa yang harus anak lakukan atau persiapkan? Masya Allah. Semoga Allah perbanyak seperti ini. Baik. Yang wajib dipersiapkan terutama bagi akhwat yang siap untuk berpoligami, yang pertama niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya harus innamal a'malu bin niat. Tata niat yang benar, yang baik, diantaranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan juga untuk lebih mensucikan suami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga persiapkan masalah as-sabr wa syukur, masalah kesabaran dan bersyukur. Karena bagaimanapun juga pasti ada onak dan duri, pasti ada halangan dan rintangan. Bahkan caci makian dan bulian itu bukan hanya dari orang-orang yang awam, dari orang-orang yang tidak pernah ngaji sunnah, bahkan yang kadang ngajinya luar biasa, tapi kalau masalah yang satu ini luar biasa, fobi alerginya.
Ini waqi' laisa lahum min dafi', kenyataan yang ada. Ya, ini yang harus dipersiapkan. Ini bukan kita menakut-nakuti. Kita doakan semoga sukses poligaminya di dunia wal akhirah. Ya. Namun sebagaimana tadi pertanyaannya, apa persiapannya? Jangan sampai kita sampaikan ini nanti mundur, jangan ya. Lanjut terus, maju terus, pantang mundur. Ya. Namun harus dipersiapkan. Di antaranya masalah as-sabar wa syukur, masalah bersabar. Bersabar ya menghadapi ujian dari dalam maupun dari luar. Ya, ujian dari luar di antaranya tadi mungkin teman-teman sahabat yang dulu dekat, tapi ketika sudah masuk area ini banyak yang nanti akan apa? Ya, tereliminasi istilahnya. Ya, banyak yang mungkin ya ini sekali lagi kita cerita waqi' fakta yang ada demikian. Illa man rahimallah. Meskipun apa sudah ngaji sunnah, bercadar sebagainya, kalau masalah ini kadang luar biasa istilahnya bencinya ataupun tidak sukanya. Kenapa? Takut suaminya ketularan. Ya, maka apa yang dilakukan? Bagaimana menjauhkan ya yang poligami itu dari lingkungan suaminya. Ya, ini sekali lagi fakta yang ada. Naudzubillah min dzalik. Ya, justru kalau ada yang mengikuti sunnah Rasul malah didukung kalau mereka katanya cinta apa? Sunnah. Ya, namun ini sekali lagi hal-hal yang wajib dipersiapkan. Siapkan apa? Mental, bersabar, banyak as-sabar was-sabar. Apalagi ini adalah apa? Ibadah. Ibadah butuh perjuangan, pengorbanan. Dan juga wajib bersyukur. Karena apa? Bisa mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mendukung suami melaksanakan perintah Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Rasul mengatakan wa atazawwaju nisa, aku menikahi perempuan-perempuan, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Ya, kemudian juga persiapkan masalah al-ilmu. Ya, kalau di sini disebutkan buku-buku tentang masalah ini, kalau dalam bahasa Indonesia saya kurang paham, apa saya buku terjemahan. Ya, mungkin pernah kita baca makalah-makalah di majalah, terutama dari tulisan Al-Ustadz Abdullah Taslim, hafidhallahu ta'ala. Itu banyak menulis, cuma saya buku yang bahasa Indonesianya saya kurang paham, yang bahasa Arabnya banyak. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan mungkin yang terakhir yang perlu dipersiapkan, banyak-banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak bergantung kepada Allah fisarra'i wa dharra. Dan sekali lagi kita doakan semoga yang bertanya ini diberikan kesuksesan fid dunya wal akhirah, terutama dalam masalah yang ditanyakan. Wallahu ta'ala, dan semoga yang lain menyusul ya. Ya. Baik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan itu pertanyaan yang ya sangat ya menggembirakan bagi semuanya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.